Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan tentang manajemen remote access, yaitu dengan tujuan: 1. Mengetahui tipe-tipe remote access. 2. Mengimplementasikan protokol remote dengan telnet, SSH, dan RDP. Skenario percobaannya: dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan remote access seperti gambar berikut. Ini adalah gambar skema jaringan yang akan dibuat, yaitu terdapat Windows 7, kemudian ada router, Linux Ubuntu, dan Windows XP yang terhubung pada satu IP network dan terhubung pada switch. Yang akan diremote yaitu Windows 7, router Ubuntu, sedangkan yang akan meremote Windows XP. Terdapat 3 device yang akan diremote yaitu Windows 7, router Mikrotik, dan Linux Ubuntu. Untuk meremote Windows 7 menggunakan protokol remote RDP, router Mikrotik menggunakan telnet dan SSH, sedangkan Linux Ubuntu menggunakan SSH. Oke, kita akan membuat skema jaringannya pada GNS3. Kita buat GNS3 nya. Ini adalah skema jaringan yang sudah saya buat, yaitu ada Windows 7 dengan IP 192.168.1.1/24. kemudian ada router dengan IP 192.168.1.2/24. ada Ubuntu dengan IP 192.168.1.3/24. ada Windows XP dengan IP 192.168.1.4/24. Ini semua satu IP network ya. Sebelum meremote Windows 7, kita akan mengkonfigurasikan remote access-nya. Kemudian kita buka dulu Windows 7 nya. Untuk mengkonfigurasikan, kita buka Windows Explorer. Pada komputer, klik kanan Properties, kemudian Remote Settings, kemudian Allow Connection, jadi semua user dapat meremote. Yaitu kemudian select user, siapa yang dapat meremote, yaitu kita tambahkan yaitu user yang ada pada Windows 7 itu, yaitu Bayu. Kemudian OK. Kemudian OK, dan OK lagi. Ini saya menggunakan Windows 7 Ultimate, dan close. Ini sudah kita konfigurasikan ya remote accessnya, sudah bisa diremote. Kemudian kita akan meremotenya menggunakan Windows XP. Kita buka Windows XP, kita klik run, klik start, kemudian pilih run, ketik mstsc, kemudian enter, kemudian masukkan IP yang Windows 7 yaitu 192.168.1.1. kemudian option. Di sini terdapat beberapa option yang akan diremote, yaitu displaynya, kita akan meremote full screen atau dengan resolusi berapa, kemudian ada colornya, dan ini printernya bisa ngeremote printernya langsung ngeprint di komputer yang meremote, bisa langsung ngeprint. Kemudian clipboardnya bisa saling copy paste, dan experience-nya kita pilih 2 saja ya, Themes dan bitmap caching, karena kalau dicentang semuanya itu akan memberatkan gitu, terutama pada ini. Kita buka Windows 7 ya, ini pada background Windows 7 itu, desktop backgroundnya itu sangat berat sekali ya, jika dilakukan remote sangat berat sekali. Jadi untuk meminimalisasi, kita pilih yang
dua saja, kita pilih dua saja, sehingga kalau desktop backgroundnya tidak dipilih nanti akan hitam ya tampilannya. Kita coba langsung connect. Jika ini kelemahannya RDP ini, jika nanti di remote user yang login pada Windows 7 itu akan log off. Langsung kita coba ya connect ya. Nanti user pada Windows 7 itu langsung otomatis log off. Ini usernya ya, Bayu, masukkan password ya, passwordnya Bayu, dan lihat pada Windows 7 otomatis langsung log off ya. Itu kelemahan dari RDP tadi. Ini adalah tampilan remote full screen-nya. Kita close. Kita coba untuk remote dengan size yang lebih kecil. Ada option displaynya kita paling bawah, paling kecil. Kemudian kita coba connect. Dan ini adalah tampilannya, tampilan remote desktopnya. Jadi desktop background Windows 7 nya tidak kelihatan hitam, untuk meminimalisasi, untuk meringankan proses remote. Dan kita coba clipboardnya ya, kita coba buat file terlebih dahulu di Windows XP nya. Apakah nanti clipboardnya bisa remote? Karena tadi sudah dicentang ya, otomatis seharusnya bisa ya. Kita coba, kita copy dan masuk pada remote itu, Windows Explorer. Ada dokumen, kita coba pastekan, apakah bisa. Paste, dan bisa ya. Jika ada printernya juga pada remote ini bisa ngeprint langsung ya. Karena tidak ada printernya jadi tidak bisa mencobanya. Sayangnya untuk RDP ini hanya digunakan pada Microsoft ya. Tidak bisa digunakan ke lainnya. Ini ada Microsoft saja. Oke, untuk remote Windows 7 nya sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan meremote routernya. Kita coba remote routernya, kita buka Windows XP. Kali ini remote routernya tidak menggunakan Winbox ya, tetapi menggunakan putih. Remote dengan telnet dan SSH. Secara default itu MikroTik. Untuk SSH dan telnetnya otomatis langsung aktif, jadi tidak perlu mengaktifkan lagi. Kita coba langsung aja. IP nya 192.168.1.2. kita coba telnet terlebih dahulu dengan port 23. Kita open, login, admin, enter, dan sudah masuk pada routernya ya. Untuk membuktikan kita coba lihat IP nya apakah benar, dan benar ya. Sama dengan IP routernya sama. Oke, untuk telnet sudah berhasil dan kita close. Kita coba yang SSH. IP nya 192.168.1.2 dan SSH dengan port 22. Sebenarnya telnet dan SSH itu sama saja ya, cuma untuk SSH ke jaringannya itu lebih encrypt gitu. Kita coba login,
dan berhasil ya meremote ya. Untuk membuktikannya kita lihat IP nya dan benar ya berhasil. Oke, untuk remote routernya sudah berhasil. Kemudian yang terakhir kita akan meremote Linux Ubuntu nya. Berbeda dengan router ya, ini Ubuntu nya ini ya SSH-nya harus diaktifkan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk men-setting IP-nya pada Linux Ubuntu. Ini sudah saya setting. Kita coba ifconfig dan IP-nya 192.168.1.3 sudah berhasil. Kita tes ping, apakah sudah reply atau belum. Dan sudah reply ya, sudah saling terhubung. Kemudian kita install SSH-nya terlebih dahulu jika belum ya. Dan ini sudah saya install, jadi langsung kita coba meremote-nya. Kita buka Windows XP. Kita buka putih, kemudian masukkan IP 192.168.1.3 dengan SSH, kemudian open. Yes, loginnya menggunakan user sudo Linux-nya ya. Ini saya sudah punya user sudo-nya, yaitu Bayu, passwordnya Bayu, enter, dan sudah masuk pada Ubuntu ya. Untuk meningkatkan aksesnya lagi, kita ketikkan sudosu untuk masuk ke rootnya, sudosu, dan enter, dan masukkan passwordnya yaitu Bayu. Dan ini sudah masuk pada root, sudah bisa aksesnya sudah tinggi ya, bisa install apa saja karena sudah root. Oke, untuk Ubuntu juga sudah berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.